Halo, balik lagi di Dizo Auto. Hari ini gue mau bahas mobil yang di depan gue, Pets. Oke, sekarang gue udah sama ownernya, Mas Masa gak kenal sih? Sebastian Vano. Ini teman baik gue nih. Wah, Udah lama gua salah. Nama saya itu adalah kenal. Apa? Rohman. Rohman. Enggak bercanda. Benar. Mas Sebastian Vano ini dari Jadi Gire. Iya, jadi kiri. Dan owner langsung dari Pets ini. Oh, Kita saya bahas cuman ini. supir Mas ya, Mas. Aduh, nggak mau bahas kalau saya itu ya. Oh iya. Jangan bahas. Oke, Oke. kita mulai dulu. Kenapa namanya Pets? Namanya Pets kenapa? Karena sebenarnya itu namanya ini tuh terinspirasi dari nama cewek saya. Oke. Ya, kan dia itu namanya ada Patricianya kan. Oke. Nah, terus dia di rumah itu sering dipanggil kayak Pat gitu. Ini nih gue suka nih. Oke. Terus kenapa bisa milih mobil ini nih? Kalau milih berarti dari awal berarti nih Dari ya. awal. Dari awal. Kenapa kok pilih ini? Karena kebetulan saya tuh sebenarnya udah punya mobil satu lagi ya Mas ya. Sama-sama Innova. Tapi bedanya dia yang ribbon aja. Oh, Nah. mau ngelengkapin koleksi nih ceritanya nih. Ada tujuan ke sana, cuman sebenarnya beli ini tuh kepepet sebenarnya Loh, Mas ya. kok kepepet? Kepepet karena waktu itu mobil yang Innova itu kebetulan lagi di bahasanya renovasi lah ya. Dia Oke. lagi hibernasi sedikit. Terus apa namanya? Saya nggak ada kaki buat harian kan. Saya harian tuh harus pinjem mobil mama saya akhirnya. Terus sampai saya itu mikir, waduh kok kalau pinjem terus kan gimana gitu ya, kan nggak enak. Akhirnya saya memberanikan diri cari duit dan akhirnya setelah hunting 6 bulan Mas, ini saya hunting mobil ini Mas. Pernah ke saya kan? Iya, saya juga udah pernah kontak Mas ya. Betul. Nah, saya hunting sekitar 5-6 bulan itu saya cari-cari karena saya itu tipikal orang tuh yang lebih mengutamakan kesehatan di mesinnya. Karena kalau body ya, kalau di luaran tuh kita masih bisa benerin gitu loh dan kelihatan gitu kan. Nah, kalau mesin itu budgetnya tuh harus lumayan banyak yang harus dikeluarin. Kalau kita harus ada yang harus dibenerin tuh harus keluar banyak tuh budgetnya tuh. Akhirnya saya hunting dan saya nemu unit ini tuh di Sidoarjo. Oh, emang Gitu. kemarin gue sempet nemuin beberapa unit itu daerahnya di Jakarta, di Depok, Ya. agak kejauhan. Ya, sempet kan Mas sempet ngabarin saya tuh. Ya. Akhirnya saya minta tolong bisa nggak diliatin. Cuman kayaknya kalau kejauhan juga saya juga agak males Agak riskan gitu. sih ya. Iya. Enakan lihat langsung gitu. Iya betul banget, enakan lihat langsung. Nah, jadi Pets ini juga kayaknya kalau ngelihat mesin ini pasti ada tujuan dan maksud tertentunya nih. Ada. Nih. Jadi Ada. ini mobil, setahu gue ya, ini mobil balap. Enggak harian Mas ini Mas. Harian, masa iya? Tapi Harian. kok CPR-nya keren ya? Karena saya tuh orangnya tuh paling teliti ya soal fitment ya. Ada cewek saya sendiri pun dia tuh sebenarnya suka komplain kalau soal fitment karena ada yang bilang keceperan lah, ada yang bilang nggak nyaman lah. Tapi jujur, ini mobil masih nyaman ini. Masih lumayan nyaman ya, masih lumayan Masih nyaman. lumayan. Dibilang nyaman banget? Enggak. Tapi dibilang kayak nggak enak juga? Enggak Enggak. sih. Masih lumayan nyaman lah teman-teman. Gitu. Ya. Nah, kita balik lagi nih ke balapnya. Aduh, jadi balap lagi. mobil ini mobil soalnya kebetulan gue ketemu juga di Sentul nih. Ya. Coba ini mobil sejarah balapnya gimana nih? Sejarah balapnya, oke. Jadi mobil ini tuh saya beli ya. Itu kan kalau plat nomor kan bulan 2 tuh ya. Ya. Saya beli itu di tahun 2000. Saya aja sampai lupa saya. 2024. Oh, ini udah ganti tahun ya ini Udah ya. ganti tahun ya? Berarti 2025 berarti Oh iya, saya beli 2025. itu. Dari 2025 awal. 2025 awal Mas Yan, awal. Pokoknya bulan 3 ya. Bulan 3 2025 mobil ini saya beli di Sidoarjo. Lebih Oke. tepatnya lokasinya di Candi itu waktu itu. Candi Sidoarjo. Nah, terus setelah saya beli itu hari pertama saya dapet tuh kondisinya lumayan kumuh ya mobilnya ya. Nah, nanti kita lihat Dengan nih. Ini mobilnya nih. Ini yang mobilnya. warnanya putih ya. Harusnya kalau teman-teman saya yang lama-lama ya udah tahu nih kondisinya waktu itu warna putih. Putihnya itu udah agak
kalau bahasa orang Jawa tuh mangkak warnanya udah. Nguning. Iya, nguning-nguning gimana gitu warnanya itu. Kondisinya udah bodinya tuh udah lumayan kotor lah, kotor. Terus luarannya pokoknya kayak mobil ya, namanya juga bekas pemakaian orang tua juga ya itu ya. Iya. Tapi kondisi mesinnya waktu itu sehat banget tuh. Itu sehat banget tuh. Itu ngambil di kilometer berapa? Kilometernya udah agak tinggi, sekitar di 115. Tapi asal mesin terawat, Iya. kilometer tinggi nggak masalah. Nggak ada masalah gitu. Nah terus setelah saya ambil hari pertama itu besokannya ya H+1 setelah saya ambil itu mobilnya langsung saya modif ceritanya. Oke. Hal pertama yang saya lakukan adalah pergantian nozzle. Terus ada pergantian turbo hybrid yang PNP, bukan turbo besar, cuman turbonya sama kayak standar, cuman dia yang hybrid gitu lah. Karena turbo bawaannya itu kebetulan udah agak oblak sedikit. Terus saya ganti. Terus ada pergantian intercooler juga langsung, dan full sistem knalpot gitu. Dan itu ganti semuanya di mana? Di JD Garage. Jadi garage. Pokoknya kita barang ready. Barang ready. Kalau barang disupport sama di support official sih kebetulan gitu. Ya di official. Nah, untuk time-nya sendiri berapa ini? Untuk time-nya sendiri di 8XX dah pokoknya. 8XX. Ini mobil 8XX masih dipakai harian. Ya masih pakai harian. Pokoknya terakhir dyno itu di sekitar 320 WHP. Juga ya. Itu waktu di kondisi tuningan mentoknya ya. Cuman saya turunin karena ada beberapa faktor lah. Karena saya waktu itu ngejarnya kan, saya kan ikut bracket 9 kejurnas. Jadi supaya agak gampang kita turunkan sedikit biar ngejar target kita itu. Di down tune berarti. Iya, ya? di down tune. Karena nggak mungkin nih kita pakai tuningan mentok, karena saya itu paling nggak suka kalau balap ngeremnya kebanyakan. Padahal udah pakai BPK loh. Ini aja BBK-nya udah itu. Kadang itu dia udah nggak ngerem gitu loh. Kayaknya harus ganti lagi sih, Mas. Harus ganti. Ya, tunggu support lah ya. Iya, support siapa ya? Support ya. Gitu lah ya. Iya. Ini emang mobil gue akuin sih dari warnanya sih keren, menarik, eye catching. Terus juga ini kita lihat eksteriornya juga ya. Iya. Dia di dekal ya, Mas. Ya, ini di dekal. Ini stikernya boleh sebut merek gak di sini nih? Oh, silakan. Oh, boleh ya. Silakan. Kebetulan nih stikernya saya pakai Vanci ya ini ya, Vanci. Kenapa pakai Vanci? Karena semua mobil saya pakai Vanci. Oke. Karena saya suka sama Vanci karena dia itu satu, bahannya dia lentur. Lentur banget dan dia nggak gampang robek dia itu. Jadi pas apply-nya itu enak. Enak ya? banget. Dia 11-12 kayak masang PPF gitu lah dia itu. Dia enak banget. Jadi kalau contoh lah kita rusak pakai bolpen gitu ya, atau pakai apa ya, tapi jangan sampai bolong ya. Kalau bolong ya rusak gitu kan, sampai dia melar gitu kan. Tinggal dipanasin pakai heat gun dia bakal balik seperti semula. Itu bagusnya Vanci. Nah, masangnya sendiri nih, masang sendiri apa dipasangin, Mas? Kalau bahan saya beli sendiri, tapi kalau masang saya minta tolong teman saya. Mau tahu di mana? Langsung aja kita sebut di Boim Stiker Sidoarjo. Nanti kita taruh dah kontaknya di bawah, nanti ditaruh aja nanti di deskripsi ya. Buat jadi garage. Iya, buat semuanya kita kasih semua nanti. Iya. Terus lampu-lampunya sendiri nih. Lampu-lampunya juga aduh. Izin, ini keren banget lampu-lampunya. Kalau masalah perlampuan nih sebenarnya dibilang bagus enggak loh sebenarnya Mas ini Mas. Kalau headlamp saya dikasih bantu teman saya pakai Pro 7 headlamp itu. Cuman saya masangnya itu pindah-pindah sih sebenarnya ini sih, karena saya sempat kecewa sama bengkel sebelumnya gitu aja. Kalau yang itu nggak sensitif. Iya, cuman headlampnya pakai Pro 7 gitu aja. Kalau fog lamp saya pakai merek gak terkenal sih. Cuman terang gitu aja. Emang harusnya yang nonton tahu gitu loh, mereknya nggak terkenal tapi terang gitu. Itu cluenya ya. Ya itu cluenya. Dan ini ada beberapa bagian karbon, ini karbon ori. Kalau untuk yang karbon ori ini karena duitnya pas-pasan, cuman kap aja ini kebetulan yang mampu. Iya. Sisanya berarti stiker ya. Stiker. Tapi stiker model 6D. 6D betul 6D. banget. Ini jadi stikernya itu stiker dekal, tapi kelihatannya kayak beneran. Kayak ori karbon lah ori gitu. Karbon. Itu yang pas pertama kali lihat mobil ini tuh kayak bener-bener karbon. Karbon betul banget. Cakep sih memang. Ya itu kan kalau stiker 6D sih sebenarnya enggak, karbonnya yang mahal.
itu nggak usah diomongin. Iya, kalau Emang beli kita tahu. karbonnya yang mahal gitu ya. Kalau stikernya sih ramah di dompet sebenarnya. Lama di dompet. Iya. Berarti itu ada alternatif buat kalian yang mau karbon. Itu bisa nggak pasang di Boeing stiker gitu? Oh, pastinya bisa. Bisa. Itu. Itu juga pasang di situ. Oh, berarti? rekom banget dah Oh, situ rekom. dah. Dia semua komplit dah intinya, terima beres gitu itu. Nah, selain itu pelek juga udah ganti nih pakai palang 5. Pelang 5. Ini peleknya tipenya ini yang Rega Master ya. Air gimana? Iya, cuman ini warnanya custom, dia di ini custom gitu iya warnanya? custom, dia di apa namanya? Yang di bintangnya itu, Hah? dia warnanya itu silver brush ya. Hah? Kalau yang di bibirnya, lipnya dia polish dia warnanya. Polis, cakep. Iya, cakep. Nah, Terus, kalau mau custom itu ada di, nanti kita juga kasih link di bawah ya, di Cahyo Garasi Velg gitu. Tuh. terus BBK-nya sendiri pakai- BBK-nya saya beli di Circle Wheel Surabaya. Tuh. ini pakai Brembo 4 pot. 4 pot. 4 pot. Kenapa Kita nggak pakai 6 pot? karena kalau 2KD itu manis pakai 4 pot, Pak. 4 pot emang 4 pot. tipenya Iya, kalau 6 pot dia terlalu gede sebenarnya. Nggak cocok di 2KD itu, nggak cocok pakai 6 pot. Pakai 4 pot cukup sebenarnya. Cukup, Oke, cukup. kita lanjut ke bagian permesinan. Nah, permesinannya ini nih, ini denger-denger pakai apa aja nih? Pakai apa aja? Kalau pakai apa aja sebenarnya yang di mesin ini nggak banyak yang diganti sih. Yang pasnya kan barang-barang kita semua kan disupport dari Diso ya. Dari Untuk nozzle sendiri kita pakai dari yang sebrand sama Diso nih. Ya, temen deketnya Diso kita pakai LZ nozzle-nya. LG. Ya, kita pakai LZ. Terus untuk turbo juga kita pakai custom dari Diso juga yang dikolaborasi sama JD dia. Jadi ada kolaborasi juga tuh dia Oke. sama JD juga Oke, tuh. oke. Terus untuk stroker pump kita pakai merek dari Thailand ya gitu, ngomongin dari Thailand Oke, gitu aja ya, Thailand. Thailand. Untuk cam juga dari Thailand juga untuk cam. Kalau yang lain-lain masih standar bawaan mobil sih. Jadi ini Busi, cuman terus itu ini yang injektor itu masih bahan mobil semua. Jadi yang diganti kalau yang yang diganti aftermarket ya itu nozzle, turbo sama stroker pump. Sama ada GoTrans ya. Kalau GoTrans itu mereknya orang lokal, harusnya teman-teman yang nonton juga udah pada tahu di Instagram, tahu semua lah itu. Kalau yang buat GoTrans tahu. Kalau untuk knalpot sendiri itu custom by JD lah, itu customnya itu. custom JD. Jadi kalian yang mau custom knalpot juga bisa banget. Ya, jadi di tempat kita semua custom semua bisa di sini gitu. Oke, berarti sekitar tadi berapa? 360 horse wheel. 360 enggak sampai Mas itu Berapa? Mas. Targetnya setelah ini memang segitu. Setelah ini ya. Bisa lah sampai Bisa, 360-an HP ya. bisa. Nah, torsinya sendiri Kalau untuk torsi dia masih di angka 600-an sih, Mas. 600. Cuman 600. Iya. Cuman ya. Normalnya itu orang-orang di 650 ke atas. Mobil ini ada yang nggak normal soalnya. Oh, Nah, sama kayak yang punya, iya sih. agak abnormal gitu loh. Bener sih. Iya. Dan Emang orang gila mana yang mau pakai fitment segini buat harian kan ya? Kan abnormal gitu loh. ada kalau itu kita mohon maaf ini orang sini kita ngomongin ke belakang aja. Nah, terus lanjut lagi ke interiornya nih. Interiornya. sendiri udah ada yang diubah. Kalau untuk interior saya pecinta standar. Karena dari kursi pun saya nggak mau ganti kursi racing yang kayak orang-orang, mohon maaf ya, FOMO ya. Saya nggak suka ganti gitu karena nggak enak Mas, jujur aja. Iya. Saya suka kursi Innova tuh, apalagi yang tipe G itu ya. Tuh saya benar-benar cinta banget yang masih fabric, yang masih kain, aromanya tuh benar-benar masih Toyota. kelihatan Toyota banget dan empuknya tuh nggak bohong gitu loh. Iya sih. Benar emang. Masnya mau ganti kok apa ya kursi racing yang merek-merek bla 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 itu nggak enak Mas dipakainya Mas. Kan soalnya masih buat harian. Iya, dipakai itu kayak naik kuda gitu loh Mas ya. Kalau ini bener Kalau kayak ini sofa tuh ya? masih enak, masih kayak Sofa sofa, ya? makanya masih empuk gitu loh, masih nyaman gitu. Iya. Oke, paling itu aja dulu ya. Dan Mas Fano nih mobilnya kan tadi bilang berapa mobil? Mungkin next Waduh, saya mobil cuma sedikit Mas. Iya, cuma sedikit saya. video kayaknya kita bakalan bahas videonya nih. Waduh, itu Time-nya 10,5. kalau Brio tuh masih R&D sebenarnya Mas ya. Tapi udah time-nya 10,5 dan Brio tuh banyak peminatnya, Pak. Waduh, nanti yang lain jadi tahu dong. Loh, justru itu biar mampir ke JD Giri. Oke. JD Giri. Oke, boleh Bener juga. ya? Oke deh, sekian dari gua. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih Mas Fano. Siap, sama-sama Mas. Habis ini kita mau turnamen. Dadah. Dadah guys, sampai ketemu di video selanjutnya.